Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Perkenalkan, saya Bidan Rina yang bertugas pada pagi hari ini. Kalau saya boleh tahu, ini dengan Ananda siapa? Risma. Risma Pertiwi. Saat ini sekolahnya betul di SMA 2 ya. Ya, Nah, jadi tujuan Ibu memanggil Ananda Risma kemari, Ibu ingin memberikan konseling mengenai KDP atau konseling dalam pacaran. Nah, sebelumnya apakah Dek Risma itu sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang KDP atau konseling dalam pacaran? belum. Belum ya. Nah, baiklah, nanti di sini pertama Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan Ibu memberikan konseling ini ya. Itu bertujuan agar tidak terjadi kekerasan dalam pacaran. Nah, untuk pengertiannya sendiri, apakah Adik sudah tahu? Belum. Belum ya. Baiklah. Nah, untuk pengertiannya itu tindakan kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan, meliputi kekerasan fisik, terus mental atau emosional, ekonomi, dan pembatasan hak atau aktivitas seperti itu. Nah, untuk bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran itu sendiri, yang pertama untuk kekerasan fisik. Nah, kekerasan fisiknya itu bisa berupa pukulan, tamparan, cengkraman, dorongan, atau bentuk kekerasan fisik lainnya. Kemudian ada lagi kekerasan dalam bentuk emosional. Emosional itu eh, seperti contohnya itu mengancam, seperti itu, yang memberikan ancaman, kemudian memanggil dengan sebutan yang kasar, seperti nama-nama binatang. Kemudian bisa juga menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada kekerasan ekonomi. Nah, contohnya itu meminta pasangan untuk mencukupi segala kebutuhan kita, seperti itu. Itu tidak dibenarkan. Kemudian kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba hingga memaksakan untuk melakukan hubungan seksual di bawah ancaman, seperti itu tidak boleh. Kemudian kekerasan dalam pembatasan aktivitas tadi yang terakhir, seperti diberikan batasan untuk melakukan sesuatu, terus dia suka mengatur-ngatur, terus selain mengatur-ngatur terlalu posesif, kemudian terlalu mengekang, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk faktor-faktor penyebab KDP itu ada beberapa. Yang pertama itu ada tingkat pendidikannya yang rendah. Kemudian ada pemahaman patriarki, terus kebiasaan memakai narkoba. Kemudian ada sifat temperamental, kemudian tanyaan media massa, kayak dari media massa gitu loh. Nah, gitu. Kemudian untuk penyebab KDP terus terjadi, yang pertama itu korbannya cenderung lemah. Selanjutnya kurang percaya diri, kemudian sangat mencintai pasangannya, kemudian selalu memaafkan apabila pasangannya berbuat salah, dan memaklumi pasangan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada dampak yang timbul dalam KDP. Nah, untuk dampak yang pertama, dampak fisik. Misalkan dampak fisik itu bisa berupa memar, kemudian luka. Terus untuk dampak psikologinya, sakit hati, kemudian jatuhnya harga diri, rasa malu, merasa terhina, terus menyalahkan diri sendiri, ketakutan akan bayang-bayang kekerasan, terus juga dia bisa bingung, cemas, depresi, ingin bunuh diri,
atau dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk upaya penanganan bagi korban KDP itu sendiri, yang pertama memberikan, nah jadi kita itu akan memberikan dukungan serta meyakinkan korban untuk berani berkata tidak, serta menentang segala bentuk kekerasan yang terjadi, baik itu fisik, emosional, kemudian pembatasan aktivitas begitu. Terus kita juga akan menumbuhkan rasa percaya diri di dalam diri Ananda, seperti itu. Kemudian menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan oleh remaja perempuan. Yang pertama, remaja yang asertif itu mampu mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan tentang perilaku seseorang. Berarti dia mau mengkomunikasikan apabila itu sudah maksudnya di luar batas wajar. Nah, yang kedua, tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang atau narkoba. Terus yang ketiga, memberitahu orang tua kemanapun mereka pergi. Keempat, berani berkata tidak, yang berarti tidak kalau misalkan memang arahnya sudah bukan ke arah yang positif. Terus yang terakhir, membatasi perilaku seksual. Nah, menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan oleh remaja laki-laki. Yang pertama, kenali hasrat seksual dan batasilah. 2, hormati semua keputusan. Yang ketiga, terbuka dan berkomunikasi dengan baik. Nah, selanjutnya menjelaskan apabila ada orang terdekat atau teman yang mengalami KDP, maka harus segera memberitahu kepada orang yang Anda percayai dan melaporkan ke pihak berwajib. Seperti itu. Terus dari yang saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti saya anggap Ananda Risma sudah paham. Saya kasih pertanyaan satu. Untuk bentuk kekerasan tadi ada apa? Tamparan Iya. Iya betul. sama Yang berhubungan dengan emosional apa? Mengancam. iya. Iya, itu. Berarti sudah paham ya Ananda Risma ya? Ya. Ya baiklah. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti konseling kita Ibu cukupkan sampai di sini. Ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Ya.